Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat dan pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam itu juga terus bersambung untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai serta mengumpulkan kita bersama mereka. Amma ba'du, kembali di belajar muamalah online ya dari nol, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan bicara tentang at-taghabun. At-taghabun atau serah terima di dalam muamalah secara umum, dan at-taghabun atau serah terima dalam transaksi online secara khusus. Nah, al-qabdu artinya menggenggam ya. Kita tahu tujuan jual beli, konsekuensinya adalah tamlikan wa tamalukan, perpindahan kepemilikan ya. Maka kapan terjadi perpindahan kepemilikan? Ketika sudah ada akad, sudah deal ya. Sejak akad jual beli dilakukan, itulah namanya perpindahan kepemilikan, meskipun barang belum diserahkan. Nah, taqabud ini keadaan barang setelah diterima pembeli, itu namanya taqabud ya, atau serah terima. Apa guna dari taqabud ini ya? Setelah akad itu terjadi perpindahan pemilikan, tapi belum serah terima. Nah, setelah serah terima baru perpindahan tanggung jawab terhadap barang. Artinya apa? Selagi belum ada taqabud, sebelum ada serah terima barang itu masih tanggung jawab penjual. Resiko masih ditanggung penjual, kerugian masih ditanggung penjual selagi belum ada taqabud ya. Walaupun sudah berpindah kepemilikan barang, tapi setelah ada taqabud ya, maka tanggung jawab jadi milik pembeli, resiko jadi milik pembeli ya. Kecuali dalam beberapa keadaan ya, barang itu masih dipenjual tapi tanggung jawab pembeli. Contohnya apa? Kerusakan itu karena kelalaian pembeli sendiri misalkan ya. Atau mungkin bagi dia untuk melakukan taqabud saat itu juga, tapi dia menunda waktu sehingga merepotkan penjual ya. Contoh, orang beli sayur 20 kilo misalkan ya, sudah dibayar, pagi dibayar ya, sampai sore nggak diambil, maka penjual boleh memaksa ya pembeli ini agar segera mengambil barang ini. Kalau nggak diambil, kami nggak tanggung jawab, kerusakan kehilangan kami nggak tanggung jawab ya. Boleh hal seperti itu dilakukan ya. Nah, kalau memang ada indikasi pembeli ya, dia memang ingin merepotkan penjual ya, padahal dia mampu untuk bawa barang itu saat itu juga. Nah, sekarang dalam transaksi online ya, online itu kan nggak langsung, barang serah terima itu nggak langsung, ada namanya pengiriman. Nah, selama masa pengiriman ya, sebelum barang itu diterima oleh konsumen atau pembeli, maka selama itu juga tanggung jawab masih berada di tangan penjual. Oleh karena itu, ketika barang sampai terjadi kerusakan ya, tidak sesuai harapan, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan menerima gantinya barang yang normal. Nah, ini taqabud dalam transaksi online atau serah terima dalam transaksi online ya. Nah,
Ini hal yang harus dipahami pertama, ya. Bahwasannya tanggung jawab terhadap resiko barang, resiko kerugian barang, resiko kerusakan barang itu baru berpindah kepada pembeli ketika barang itu sudah diserah terimakan, ya. Dia penjual sudah menyerahkan, pembeli sudah menerima. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ketika sudah ada taqabud, sudah ada serah dan terima, maka barang itu boleh dijual lagi. Barang itu boleh disewakan lagi kepada orang lain, ya. Kalau belum ada serah terima, maka belum boleh dijual, belum boleh disewakan, ya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Hakim bin Hizam, dia bercerita, ya Rasulullah, bi'tu mata'an qabla an aqbidahu. Ya Rasulullah, aku pernah jual makanan belum saya terima, tapi sudah saya jual, ya. Dan aku dapat keuntungan dari situ. Ketika disampaikan kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? La tabi'hu hatta taqbidahu. Ya, jangan kalian menjualnya sampai engkau menerimanya. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual sampai dia terima. Kata Ibnu Abbas, wa hasibu kulla syai'in mithluhu. Dan semua barang yang lain itu kasusnya sama seperti makanan. Sehingga, ya, kembali ke transaksi online tadi, ada akad jual beli. Kemudian tidak cukup sampai di situ, ada proses pengiriman. Nah, rentan masa ini, ya, masa proses pengiriman, itu barang belum boleh dijual karena belum diterima. Setelah barang diterima, baru boleh dia menjual kepada orang lain, ya. Contoh, seorang membeli barang secara online, ya, taruhlah baju gamis, dia beli online. Kemudian dia bilang penjualnya, dia check out, dia bayar, ya. Kemudian barang dikirim. Kemudian barang ini lagi on process, ya, dalam pengiriman. Karena yang beli tadi dia ingin dapat untung, dia jual lagi. Ya, ini saya beli gamis, saya jual kepada engkau dengan harga sekian. Apakah ini diperbolehkan? Sedangkan barang yang belum sampai ke rumahnya, jawabannya tidak boleh. Ya, meskipun dia sudah beli, meskipun dia sudah transfer, meskipun dia sudah bayar cash, enggak kredit, ya. Nah, karena kenapa? Nabi kita mengatakan la tabi'sila hatta taqbidahu. Jangan kalian jual barang sampai kalian menerimanya. Nah, lalu kapan serah terima itu dianggap sudah sah, ya? Jawabannya adalah kembali kepada urf. Urf itu adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, ya. Kalau secara intinya hukum asalnya, kalau barang itu sudah dibawa keluar dari toko, ya, keluar dari wilayah penjual, maka boleh kita jual lagi. Tapi tidak setiap barang kondisi seperti itu, kan. Contoh, tanah dan rumah. Gimana serah terimanya? Ya, sehingga kita bisa menjual kembali tanah atau rumah tersebut. Cara taqabudnya adalah dengan benda yang mewakilinya, yaitu kalau tanah dan rumah atau properti itu dengan sertifikat. Ya, sertifikat sudah di tangan, berarti sudah serah terima barang, baru boleh dijual. Baik. Bagaimana emas, perak, ya, dan mata uang? Nabi SAW mengatakan ad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddah bil-fiddah mithlan bi-mithlin sawa bis-sawain. Emas tukar emas, perak tukar perak, ya. Semisal dengan semisal, ya, senilai dengan senilai, yadan biyadi, dan harus dari tangan ke tangan, tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Kalau, ya, jenisnya berbeda, silakan kalian jual dengan sesuka kalian. Nah, kaifa syi'tum idza kana yadan biyadi, selama itu transaksinya secara tunai. Maka transaksi emas dan perak itu harus tunai, ya. Transaksi untuk emas dan perak itu harus tunai. Berarti nggak boleh beli emas atau perak itu online. Kenapa? Ya, berdasarkan hadis dari Imam Muslim tadi, transaksi emas dan perak yang dilakukan secara online, ya, bakal dipastikan transaksinya tidak yadan biyadin, tidak tunai. Baik.
Karena kenapa kita tahu bersama karakter transaksi online itu kita bayar dulu, kemudian dikirim, baru barang diterima. Sedangkan dalam transaksi emas dan perak ya, itu harus yadan biyadin ya, barang diterima saat penyerahan uang saat itu juga ya. Kalau terlambat dari pembayaran ya, maka namanya adalah riba nasi'ah ya. Itu yang dinamakan dengan riba nasi'ah. Baik, ini dilarang ya. Sehingga hati-hati, beli emas itu tidak bisa online. Tapi kemudian bagaimana dengan makanan ya, atau komoditi lainnya, barang-barang lainnya, bagaimana taqabudnya, serah terimanya bagaimana? Maka serah terimanya setelah barang itu di tangan pembeli. Nabi SAW mengatakan la tabi'u hatta taqbidahu, jangan kalian jual sampai kalian terima barang tersebut. Asosiasi fikih perbankan syariah internasional ya, mereka mengeluarkan fatwa yatahaqqaqu qabdu syar'an fil uqudi mubramah bil internet bi kulli al wasail muta'arraf 'alaiha fil qabdi al haqiqi aw al hukmi. Serah terima yang syar'i yang sah secara hukum dalam akad via internet, akad online, bisa terjadi dengan semua sarana yang sudah biasa dikenal sebagai bentuk serah terima baik secara hakiki ataupun secara hukmi. Apa maksudnya? Serah terima secara hakiki ya, barangnya real, serah terima ya. Beli air ya, terima air, itu real barang, itu serah terima hakiki. Serah terima secara hukum ya, artinya serah terima berupa sesuatu yang dianggap mewakili barang. Contoh rumah dan tanah tadi yang diserah terimakan apa? Suratnya ya, atau kuncinya dan yang semisalnya. Ini kaidah dalam serah terima dalam transaksi online ya. Sehingga tanggung jawab penjual itu lebih panjang, lebih lama dalam transaksi online. Karena kenapa? Dia masih memiliki tanggung jawab selama barang itu masih dalam proses pengiriman. Nah, setelah barang itu diterima oleh pembeli, tidak ada aibnya dan cocok, maka taqabud sudah dilaksanakan ya. Maka sudah benar sebenarnya ya yang dilakukan marketplace selama ini. Ketika barang itu tidak sesuai ya, masih ada pilihan dikembalikan ya, perpanjang masa garansi misalkan ya. Tapi kalau sudah sesuai dengan klik pesanan diterima, maka uang akan dicairkan ke rekening milik penjual. Baik. Kemudian ya, untuk memudahkan kita memahami transaksi online secara fikih atau secara kacamata fikih muamalah, ada beberapa kaidah umum yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk memahami hukum transaksi online. Ya, minum dulu. Yang pertama, hukum asal transaksi itu mubah. Ini kaidah paling penting ya. Semua transaksi hukum asalnya adalah mubah selama tidak melanggar aturan syariat. Jadi, ketika ingin melakukan transaksi apapun itu, ya, secanggih apapun transaksi tersebut, ya, maka syariat memberikan kelonggaran untuk mengembangkannya selama tidak melanggar syariat. Nah, dan kaidah ini sudah ada sejak lama sampai kapan? Sampai nanti akhir zaman. Baik transaksi itu offline, online ya, berkembang secara pesat model transaksinya, maka hukum asalnya adalah halal selagi tidak menyelisihi larangan syariat ya. Ya, kita lihat zaman sekarang transaksi yang ada itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Bahkan transaksi di zaman Nabi itu tidak diciptakan oleh Nabi SAW. Ya, itu sudah ada sejak sebelum beliau ada. Sudah ada sejak zaman jahiliyah. Baik. Maka Nabi SAW hanya memberikan aturan-aturan yang membatasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, contohnya, beliau tidak tahu ada transaksi akad salam. Akad salam itu duit cash di depan, barangnya belakangan.
Ya, itu akad salam. Karena orang Mekah nggak mengenal transaksi seperti itu. Transaksi itu ada di Madinah. Maka kata Abdullah bin Abbas, qadima Rasulullah al-Madinah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika tiba di Madinah, ya, wan nasu yaslifuna fit tamari amu amain. Orang-orang di Madinah itu biasa melakukan transaksi pada kebun buah mereka, kebun kurma mereka itu selama 1 tahun atau 2 tahun. Maka kata Nabi SAW, Nabi kasih aturan, man salafa fi tamrin falyuslik fi kailin ma'lum wa wasnin ma'lum. Ya, kalau memang mau akad transaksi salam, maka pastikan takarannya jelas dan timbangannya jelas. Yang nggak boleh majhul, nggak boleh transaksi goror, nggak boleh transaksi yang tidak jelas. Baik, sehingga Nabi baru ketemu akad salam kapan? Ketika beliau tiba di Madinah. Ya, dan beliau tidak melarang, hanya memberikan batasan agar tidak melanggar syariat. Baik, karena di antara pelanggaran syariat dalam transaksi goror, ketidakjelasan. Ya. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian mau akad salam, maka timbangannya harus jelas atau takarannya harus jelas. Baik. Kapan internet itu mulai ada? Internet mulai ada sejak 1969, ya. Maka kitab-kitab fikih sebelum tahun itu tidak akan berbicara tentang transaksi online. Baik. Sehingga transaksi online ini masuk areanya atau ranahnya para ulama kontemporer yang mereka selalu menekankan dalam masalah muamalah, transaksi apapun itu boleh, halal dilakukan selama tidak melanggar larangan syariat. Ya, kita sudah pernah sebutkan larangan dalam transaksi itu cuma 3. Zalim, riba, dan goror. Itu saja. Baik. Ini yang pertama, ya. Kaidah dalam transaksi online yang kita tahu. Kedua, ya, tidak menjadi syarat dalam sebuah transaksi harus terjadi pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli. Ya, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan dalam bertransaksi itu terjadi pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli. Ya. Selama penjual telah membuka peluang transaksi, maka boleh siapapun untuk membelinya sekalipun tidak bertemu. Karena yang paling prinsip dari akad itu adalah ridho. Yang paling prinsip dari sebuah akad adalah ridho. Sehingga ketika sudah dibuka peluang untuk bertransaksi, maka penjual ini menyatakan bahwasanya barang yang dia tampilkan ini akan dijual. Ketika harga sudah tertera, ya, pembeli berhak memiliki barang itu dengan menyerahkan uang senilai yang diinginkan oleh penjual. Walaupun mereka tidak saling bertemu, walaupun mereka tidak saling berucap. Ya, seperti kita belanja di supermarket, ya, barang sih kasir di scan sih, bayar sekian, ya, pulsanya Pak sekalian, ya. Nah, itu kan tidak terjadi yang namanya ijab dan qabul yang kita pelajari sebelumnya. Baik. Kemudian, ya, seperti jual beli yang dilayani dengan mesin. Di bandara-bandara besar itu ada minuman, kita masuk uang 10.000 atau 55.000 2 lembar atau 20.000 1 lembar, ya. Maka dia akan keluar minuman sesuai dengan harga yang kita pilih, yang kita inginkan. Ini boleh, hal seperti ini boleh, ya. Bahkan nggak ada manusianya di situ. Kita transaksi dengan alat, ya kan? Cuman alat itu disetting sama manusia. Sehingga, ya, apapun bentuknya, kata para ulama, min qawlin aw kitabin aw syar'in minhuma aw min ahadihima yanaqidul bai'u bima yadullu 'ala ridha urfan. Selagi masih ridho secara urf, maka transaksinya sah, ya. Baik dengan ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat ataupun dengan yang lainnya. Nah, yang ke berapa? Yang ketiga, ya. Baik. Yang ketiga, tidak termasuk syarat dalam sebuah transaksi, ya, objek transaksi itu harus ada di akad majelis. Saya jual air nih, sekarang ada objeknya. Bagaimana kalau jualan online? Ya, objeknya itu nggak ada, tapi ada deskripsinya, ada keterangannya. Ya.
maka hal ini diperbolehkan. Baik. Hal seperti ini dibolehkan, asalkan jelas kriteria barangnya disebutkan, ya, sehingga tidak terjadi gharar di dalamnya. Nah, di dalam transaksi online, ya, kebanyakan bahkan hampir semua barang itu tidak ada di majelis akad. Kan kita akadnya di dunia maya. Barangnya di mana? Ya, barangnya di rumah penjual dan di mana, seperti itu kan. Tapi barang itu dijelaskan dalam bentuk foto ataupun penjelasan kriteria. Ya. Maka ini diperbolehkan karena tidak menjadi syarat barang itu harus ada di majelis akad. Baik, yang penting sudah dikuasai oleh penjual, itu saja. Kemudian yang keempat, ya, kaidah yang keempat, semua yang harus ditransaksikan secara tunai maka tidak bisa dilakukan secara online. Apa itu? Itulah namanya komoditi riba. Ya. Apa? Komoditi riba, barang-barang ribawi. Karena kenapa? Yang namanya online pasti tidak tunai. Ya. Uang dibayar dulu, barang baru datang seminggu kemudian, 10 hari kemudian, paling cepat 3 hari kemudian, ya. Atau paling cepat ada yang same day, ya, di hari yang sama. Nah, Nabi kita mengatakan atzabu bidzahab, emas dengan emas, fiddah bil fiddah, ya, perak dengan perak, albur bil bur, gendum dengan gendum, ya, bur ini gendum yang halus, wasyair bil syair, ya, gendum yang kasar, ya, dengan gendum kasar, wa tamru bil tamr, kemudian kurma dengan kurma, wal milh bil milh, garam dengan garam, matlan bimisli, transaksinya itu harus sama, ya. Sawaan bisawain, tunai, ya. Wayadan bin yadin. Fa idza ikhtalapat hadhil asnaf, kalau yang dibarterkan berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual belilah sesuai kehendak kalian, idza kana yadan bi yadin, tapi harus tunai. Nah, komoditi riba berarti ada dua kelompok, ya. Kelompok pertama itu yang dinamakan dengan alat transaksi emas dan perak, ya. Maka kalau zaman dahulu emas dan perak, maka zaman sekarang itu semua alat tukar, baik uang kartal ataupun uang elektronik. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah semua makanan muddakhar, yaitu makanan yang bisa disimpan. Karena contoh yang disebutkan apa? Gandum, ya, gandum halus, gandum kasar, garam sama kurma. Sehingga semua al-qudul muddakhar, makanan pokok yang bisa disimpan, itu masuk ke kelompok kedua ini, ya, komoditi riba. Contohnya apa? Beras, jagung, apa lagi? Bisa disimpan dalam waktu yang lama, ya, komoditi riba, tapi dia makanan pokok. Baik. Maka pada komoditi riba, kalau dia sejenis, ya, maka transaksinya harus jumlahnya sama dan tunai. Emas lama dengan emas baru, emas lama 3 gram, emas baru ditukar dengan emas yang 2,5 gram, ya, misalkan, ya. Itu tidak boleh, karena itu riba fadl terjadi namanya. Karena Nabi melarang, Nabi mengatakan sawa'un bisawain, ya, matlan bimislinya dan biyadin, harus secara tunai dan harus sama nilainya. Begitu juga transaksi tukar uang. Nah, ini dia, ya. Hari Lebaran kemarin, tukar uang 2.000-an baru, ya, 100.000, tapi cuma dapat 90.000. Ya, itu namanya riba fadl. Itu namanya riba fadl. Tidak diperbolehkan. Tukar 100.000, ya, 100.000 juga nilai yang sama. Karena uang termasuk alat transaksi zaman sekarang. Baik. Bagaimana solusinya tukar emas tadi? Kalau pengen ganti emas yang baru, ya, maka jual dulu emas yang lama, setelah dapat uang baru belikan emas yang baru, dan transaksi tetap harus tunai. Itu diperbolehkan. Baik. Kalau dia satu kelompok tapi beda jenis, contoh emas ditukar dengan perak, ya, maka boleh beda nilai. 1 dinar dulu setara dengan 20 dirham, ya. 1 dinar 1 dinar setara dengan 10 dirham pada waktu itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Boleh nggak kita kalau mau tukar uang dinar dengan uang dirham, 1 dinar dengan 2 dirham? Boleh, asalkan tunai, ya. Kemudian saling ridho, walaupun tidak masuk nilainya misalnya, boleh, tapi asalkan tunai dan saling ridho. Ya. Uang dengan uang, ya. Rupiah dengan dolar misalnya, maka boleh berbeda nilai, ya. 1 dolar sama dengan 15.000 boleh, tapi harus cash saat itu juga transaksinya, ya. Nah, beli emas begitu juga, ya. 1 gram 1 juta sekarang misalkan, ya, maka uang harus diserahkan pada waktu itu, emas juga harus diserahkan pada waktu itu. Nah, kalau dia masih satu kelompok tapi beda jenis. Nah, kalau dia sudah beda kelompok, ya, kelompok apa namanya tadi, alat transaksi, dan kelompok bahan makanan, bahan pokok yang bisa disimpan, maka inilah yang namanya jual beli yang kaifa syi'tum, silakan seterah kalian. Ya. Artinya apa? Boleh nggak tunai, boleh dia dengan kredit misalkan, ya. Atau uang dulu baru barangnya. Ini baru namanya jual beli yang kita kenal. Tukar emas dengan gandum, perak dengan beras misalnya, boleh. Ya, seperti kita beli beras itu boleh ngutang dulu, boleh kredit, boleh cash dulu, berasnya belakangan juga diperbolehkan. Ya, kata Nabi, silakan jual beli sesuka hati kalian. Baik. Nah, kemudian ya, kembali ke komoditi riba pada makanan pokok. Ya. Ketika dia ditukar dengan yang sejenis, beras tukar dengan beras, maka dia harus sama nilainya, kendati beda kualitas, ya. Beras kualitas bagus, ya, ditukar dengan beras yang kualitas jelek. Jadi secara aturan fikih harus sama. Kalau dia 1 kilo, sama-sama 1 kilo, ya. Karena kalau beda nilai terjadi namanya riba fadl, karena ini komoditi riba. Nah, ya. Kalau dia beda nilai, selesai gimana? Sama, jual dulu beras yang jelek tadi, kalau dapat uang belikan beras yang baru. Nah, ini baru jual beli yang sah, ya. Nah, bagaimana kalau tukar beras dengan jagung? Ya boleh beda nilai. Sekilo beras itu dapat misalkan 3 bongkol jagung, ya, atau 5 bongkol jagung, boleh. Ya, jagung bakar misalkan, boleh ditukar. Barter ya, boleh. Tapi harus tunai saat itu juga. Yang transaksi kita zaman dulu kan barter. Nah, beras sekian kuintal ditukar dengan kerbau misalnya. Nenek kita cuma dulu seperti itu, ya. Maka itu namanya diperbolehkan, ya, asalkan dia ya dan di. Nah, tapi kalau dia sudah beda jenis, beda kelompok, maka itu namanya jual beli kaifa syi'tum, silakan lakukan sesuka hati kalian. Ya, seperti tadi tukar beras dengan kerbau misalnya. Nah, ini kan kerbau kan bukan komoditi riba. Ya, boleh ya, berasnya serahkan dulu, kerbaunya nanti boleh. Ya, itu kalau barter. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian objek transaksi itu ada 2, ya, yang kita pahami. Ada objek yang jelas, artinya para pelaku akad itu paham objeknya ada, ya. Ada objeknya yang dia dijelaskan berdasarkan kriteria barang. Belum ada pada waktu itu, tidak jelas terlihat, tapi ada kriterianya yang kita sama-sama pahami. Dan barang akan datang pada tempo yang sesuai kesepakatan. Nah, 2 objek transaksi ini diperbolehkan, ya. Baik secara real ada atau secara kriterianya saja, tapi dijanjikan ada. Ini diperbolehkan. Yang nggak boleh itu objek yang maklum, ya, objek yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijelaskan. Ini namanya gharar. Taib. Mystery box. Apa itu mystery box? Bayar gak mystery box? Semacam permainan, ya. Bayar untuk membuka kotak misteri, nanti ada hadiahnya. Kalau beruntung dapat hadiah yang lebih mahal dari bayaran, kalau tidak beruntung dapat yang lebih murah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Barangnya nggak jelas apa dalam mystery box itu. Ya, ini gharar, tidak diperbolehkan dalam syariat
Nah, jadi tidak semua permainan itu diperbolehkan ya, karena ada permainan yang mengandung unsur gharar yang dilarang dalam syariat kita. Kemudian ya, kaidah yang keenam yang kita pahami, deskripsi tentang barang itu telah mewakili kejelasan terhadap barang. Nah, maka jual beli online yang ada deskripsi barangnya, ukurannya, misalkan warnanya, pilihan size-nya ya, itu tidak dikatakan barang jahala sekalipun tidak kita lihat, kita cuma lihat foto dan deskripsinya, itu diperbolehkan ya, karena sudah dijelaskan secara tulisan dan dijelaskan secara gambar. Baik. Kemudian ya, serah terima barang secara hukmi tadi, secara non fisik tadi ya, bolehkah pada komoditi riba? Nah, contoh, kita tukar dolar ke rupiah atau tukar dolar ke rupiah, tapi kita minta transfer ke rekening kita langsung. Kita punya 100 dolar, 1.500.000, 1.600.000. Kita minta langsung ditransferkan ke rekening kita. Kita nggak terima apa-apa ya, cuma diterima faturah. Faturah itu apa ini? Nota ya. Nota, bukan nota. Apa yang keluar dari mesin ini? Kertas itu? Struk. Ya, bahasa Arabnya faturah. Ya. Keluar struk, bahwasanya sudah ditransfer 100 dolar dalam bentuk rupiah 1.600.000 ke rekening kita. Ya. Yang seperti ini diperbolehkan kah? Ya. Ketika terjadi pertukaran uang, ya, uang realnya dia nggak dapat, tapi sebagai gantinya dia diberikan tanda bukti struk tadi. Baik. Ketika sudah dapat tanda bukti itu, itulah namanya dikatakan qabdul hukmi, serah terima secara hukum. Baik. Nah, ini berlaku ya, bersyarat tidak berlaku secara mutlak. Bahwasannya barang bukti tersebut memang mewakili fisik barang secara hakiki ya. Nah, kalau tanda buktinya tidak mewakili barang ya, maka tidak dikatakan taqabud, serah terima. Contoh ya, emas perhiasan, biasanya ada suratnya. Maka datanglah seorang wanita beli kalung emas ya, seharga 2 juta tapi online. Dia transfer ya, dia dikirimi PDF kepemilikan kalung emas tersebut. Apakah yang seperti ini diperbolehkan ya? Ini belum bisa dikatakan al-qabdu di majelis akad. Karena kenapa ya? File tanda bukti kepemilikan emas itu tidak bisa mewakili kalung emas dalam urf masyarakat kita ya. Sehingga transaksi ini termasuk riba nasi'ah, beda dengan uang tadi. Yang kita terima adalah struknya. Struk sudah ditransferkan ke dalam rekening kita ya. Ini hal yang beda dan jangan disamakan ya. Kemudian ya, yang ke-8, komunikasi via medsos itu sudah termasuk ijab dan qabul, walaupun hanya secara tulisan ya. Dijual kan misalnya ya, motor Vario tahun sekian dengan harga sekian ya. Masih ada barangnya kan, masih ya. Belum terjadi transaksi, kemudian terjadi ijab qabul dengan tulisan, saling chat seperti itu. Itu sudah dikatakan ijab dan qabul. Karena kenapa? Ya, al-kitabah taqumu maqamal ibarah indal hajah. Tulisan itu bisa mewakili ucapan lisan ketika dibutuhkan ya. Kemudian ya, resiko kerugian yang terakhir, resiko kerugian terhadap barang itu masih milik penjual ya. Sampai kapan? Sampai pembeli menerima barang yang sudah dia beli. Baik. Artinya apa? Ketika barang itu telat sampai, boleh gak komplain? Boleh ya. Komplain kemana? Penjualnya boleh ya, karena tanggung jawab penjualnya selama barang itu belum nyampe. Baik.
Nah, penjual nggak boleh dia urus tangan, dia bukan urusan kami lagi, itu urusan kurir. Enggak, dia harus tanya kepada kurirnya. Ya. Nah, apa status kurir pengiriman barang? Posisi kurir adalah wakil dari penjual. Ya. Yang dalam akad syar'i ini dikatakan wakala bil ujrah, karena dia mengirimkan barang tersebut dapat upah. Ya. Jadi dia mewakili penjual untuk mengirimkan barang tersebut dengan dapat upah. Maka status barangnya apa? Amanah bagi kurir. Ya. Sehingga dia harus menunaikan amanah tersebut. Kalau terjadi resiko terhadap barang, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, murni di luar keteledoran. Ya. Misalnya kurir sudah menjalankan sesuai SOP. Kemudian qadarullah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, barang itu hilang. Ya. Maka dalam kaidah fikih amanah, orang yang diberi amanah itu tidak menanggung resiko apabila dia tidak melakukan kelalaian. Contoh sering kan, ya, kurir antar paket, motor ditinggal, motornya diambil sama paket-paketnya. Ya. Ini kurir nggak berhak ganti dan nggak wajib ganti, karena bukan kelalaian dia. Baik. Bukan suatu hal yang dia inginkan sehingga barang tersebut hilang. Nah, karena dia hanya posisinya sebagai amin, orang yang diamanahi. Secara aturan fikih, orang yang dapat amanah itu tidak menanggung resiko, ya, kecuali karena sebab kelalaian dirinya sendiri. Tapi kalau disebabkan kelalaian, maka dia wajib menanggung semua resiko. Dia mengirim barang tidak sesuai dengan SOP-nya. Ya, misalkan pakai mobilnya nggak dikunci, atau dia mengirim barang yang gampang pecah tapi dengan dibanting, ya kan, padahal sudah ada stiker merahnya, barang pecah, awas pecah, tapi dibanting sama dia, ini tidak diperkenankan, ya, maka dia sang kurir harus mengganti barang tersebut karena kelalaian tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan. Insyaallah next di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang gharar, ya, atau ketidakjelasan dalam transaksi online. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.